perkenalkan, saya Fadil di sini dan pasangan saya. Halo, nama saya Nandia. Oke, di sini kita akan mereview film-film film apa aja ya, film panjang atau film pendek atau yang sedang tayang di bioskop atau tayang di OTT akan kita review. Sebelumnya kita cuma mau kasih tahu kalau kita bukan profesional ya, kita juga bukan dari basic film atau segamanya, kita cuma penikmat film yang suka banget nonton film, terus kebetulan punya waktu untuk ngebahas dan diskusi tentang film-film. Karena kemarin nonton Ivana, Ghostwriter 2 sampai di Setan 2 tidak direview karena pengen cuman waktunya tidak sempat. Nah sekarang di episode pertama kita akan membahas film Saya Patah. Jadi film ini tuh diproduksi sama Buzzer RP. Enggak, gini dong apa? Jadi film Saya Patah disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Iya, Rudi Sudjarwo. Dan produsernya Denny Siregar. Ya, dari Maxima Picture dan Denny Siregar Picture. Terlepas dari kontroversinya kita menikmat film aja ya. Jadi sebenarnya ini review jujur gitu, terlepas dari kontroversi. Ya lebih karena ada Nicholas Saputra sih ya. Sama Ariel Tatum. Perut aku udah sakit nih, pinggang aku juga. Iya betul. Jadi si Saya Patah ini ngisahin tentang perjalanan seorang Densus, anggota Densus 88. Nah, dia punya istri yang lagi hamil. Gimana caranya dia bisa bagi waktu antara pekerjaan sama waktunya dia sama si istri gitu. Saya Patah diperankan oleh Nicholas Saputra sebagai siapa? Sebagai Mas Aji. Dan Ariel Tatum sebagai Nani gitu. Iya, terus ini kisah drama ini dibalut sama jadi dari kisah nyata. Iya, dari kerusuhan Makobrimob tahun 2018. Jadi ada para napi tahanan yang berontak, membuat kerusuhan. Terus menyandra Densus, anggota Densusnya. Densus 88 sampai ada yang meninggal ya, 5 orang. Kalau di film itu dia nyatain juga ada yang meninggal 5 orang. Nah ya, untuk filmnya setelah kita tonton ya lumayan ya. Iya lumayan ya. Apa namanya? Karena ini berfokus utamanya itu di cerita tentang teroris ya. Teroris. Jadi gimana si teroris ini tuh bekerja sama, berkomplot gitu ya, untuk memecah belah umat. Jadi intinya kayak gimana caranya dia menebar teror ya, terus dilakukan dengan kasus pertamanya apa tuh, bom bunuh diri di depan polisi ya, Polsek Surabaya. Nah itu sukses ngebunuh si temennya si Nicholas Saputra nih, si Mas Aji nih, si rekan kerjanya 2 terbunuh pada kejadian itu ya kayak umpan untuk menunjukkan kalau sebenarnya eksistensi mereka ada gitu dari si Leong gitu. Leong ini diperankan oleh Iwake. Iya, jadi memang si Leong ini udah jadi buruannya si Densus 88 ya kan. Mereka tuh sudah pertama kalinya tuh dari awal nanti spoiler nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Ya, jadi dari awalnya mereka memang kepolisian sudah mulai mengintai ya kan. Ternyata yang ditangkap pertama masih satu komplot anggota Leong. Ternyata nah itu sebenarnya buat umpan ya. Maksudnya masih ya itu karena temannya tertangkap, jadi si Leong mulai giat melancarkan aksi-aksi dengan merekrut orang baru. Contohnya si siapa namanya? Roshid dan diperankan oleh Aden Bajaj. Dia punya keponakannya tewas terbunuh, itu tadi yang di depan kantor polisi. Nah, tapi sebenarnya kayak di cerita ini tuh kayak lebih ke bagaimana menunjukkan perasaan seorang keluarga ya yang mempunyai suami pekerjaan gitu ya, istilahnya pekerjaannya suami atau
keluarga pekerjaannya seorang densus 88 gitu. Atau seorang polisi. Iya, gimana mereka setiap harinya menghadapi suatu bahaya ya. Kalau kata orang sih katanya mau apa tuh namanya? Memperbaiki citra polisi gitu. Sangat konspirasi sekali ya. Ya tapi emang pada dasarnya sih kalau kita nonton filmnya ya nggak terlalu didramatis, maksudnya nggak yang terlalu apa ya namanya gimana Ya, sih atau enggak. lebay gitu. Iya, So, enggak. porsi-porsi Pas aja kayak sih ngebomnya pas, terus kayak konflik-konflik yang terjadi tuh kayak yang ngalun ikut air. Bagusnya tuh filmnya tuh kayak ya nggak kita nggak expect di awal tuh bakal bagus Iya, banget. karena kita cuma low expectation aja gitu ya. Nah, misalkan kita ekspektasi segini, ternyata sudah lebih ekspektasi dari kita sendiri, dari dan kita. ternyata juga alurnya nggak ngebosenin, malah pas gitu ya, menegangkan. antara drama sama si kejadian kerusuhan ini tuh pas gitu. Jadi di awal dibangun dulu nih terorisnya tuh dari mana, terus bagaimana si Densusnya juga nangkepin para anggotanya sampai masuk ke konflik si istrinya mau ngelahirin gitu kan. Dan yang paling emang kan disorotnya di sini tentang dramanya ya, drama antara si Nani sebagai istrinya dan si Mas Aji sebagai suaminya gitu ya. Ya nggak usah diraguin lagi ya, aktingnya Nicholas Saputra mah mantap banget gitu kan, sama Ariel Tatum juga. Mereka tuh berhasil bangun chemistry yang benar-benar bikin kita tuh care gitu, iya, peduli. care dan merasakan gimana perasaan tokoh-tokohnya di situ gitu. Terus juga kayak konfliknya ketika kalian punya keluarga seorang densus, gimana kesepiannya gitu, gimana nggak ada siapa-siapa di sisi saat penting gitu kan. Tapi juga sebagai pihak yang menjalani kayak si Mas Aji sendiri pun pasti kebingungan gitu kan, ya kan? Ya itu pekerjaannya, itu resikonya gitu. Cuman di balik itu juga dia tidak mau membuat keluarganya juga pergi gitu, ninggalin dia gitu. Itu sebuah dilema sendiri gitu ya. Nah, disitulah film itu menyampaikan pesan-pesan tersebut gitu. Bagaimana kita melihat dari sisi itu gitu ya. Di balik apa tuh namanya topik utama terorisnya itu ya. Yang menjanjikan surga. Iya. Tapi ada kekurangannya nggak film itu? Kekurangannya apa ya? Kayak kekurangannya tuh secara tiba-tiba si Mas Aji bisa pindah tugas. Iya, palingan kayak beberapa plot yang Kayak emang sengaja dibuat kesana tuh masuk ke konflik gitu, harus masuk. iya. Dari Surabaya terus tiba-tiba dia pindah kerja di Jakarta dan masih ngurusin hal serupa. Iya, sebenarnya sih mungkin udah di notice di awal gitu loh, ketika teman-teman yang datang ke Surabaya itu kan udah kayak direkomendasiin gitu buat ke Jakarta gitu. Cuma kan kayak pas banget nih waktunya, pas banget lagi berantem, pas lagi ke Jakarta gitu. Karena ini film. Iya, bener. Terus kayak ya sebenarnya ada waktu dimana si Mas Aji tuh bisa nolak. Iya. Jadi bisa nggak pas terakhir dan scene terakhir tuh buat ya udah lu udah disuruh Karena pulang. nggak urgent, nggak Di notice sama istrinya udah bilang Aman atau enggak? Aku nggak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh, selimut atau kayak kapan? istrinya pengen OT. Terus suaminya nggak mau kayak aku tuh mau ngejagain kamu gitu kan. Karena kan Nah, tinggal istrinya 12 jam mau lagi. Akhirnya beli OT. Mampir ke kantor polisi bukan langsung balik, udah disuruh balik nih. Nggak langsung balik malah Ya, kalau nggak akhirnya gitu, nggak ada. Filmnya nggak seru, nggak konfliknya ketutup nggak film. Tapi overall filmnya bagus. Oke kok. Ya, sebagai comeback filmnya Nicholas Saputra kan karena dia Katanya nih comebacknya Nicholas Saputra sama Rudi Sudjarwo sutradara selama terakhir tuh di ADC ya. di 2000 something tuh. 2000 Iya katanya comebacknya gitu. Dan chemistry-nya sama Ariel Tatum mantap lah. Si Ariel Tatum juga aktingnya bagus. Dan si terorisnya sendiri tuh siapa? Leong tuh wah mantep. banget dia. Gimana Sampai nebar kita teror ngerasa gitu. dia bener-bener teroris. Iya. Keren banget ya. Jadi ini film layak ditonton untuk ketika kamu sudah menonton Pengabdi Setan. Iya. Jadi ketika dari kemarin horor Iya, terus horor. ini bagus buat selingan drama keluarga yang disisipi kejadian kisah nyata tewasnya 5 polisi Juga di Makobrimob.
teroris ya. Flores. Kita kesampingkan dulu kontroversinya. Yang penting filmnya bagus. Layak ditonton. Terakhir skornya berapa? Berapa ya? 8/10. Nanti terlalu katanya seleranya rendah banget gitu lagi. Aku 7 sih, 7/10. Aku karena love banget sama Niscop. Jadi 8/10. Iya, jadi 8/10 karena aktingnya di situ juara banget, intonasi suaranya, cara dia ngomong gitu semua tuh kayak pas banget, emang aktor papan atas beda ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya, kita ngebahas film lagi.